Kalian yang kebal dengan pisau bedah saya kasih 100 juta per orang. 100 juta per orang. Jadi kalau kalian ke tempat Densu, kalian nggak dapat duit. Densu yang dapat duit. Ke tempat Dennis nggak dapat duit. Ke tempat saya kasih 100 juta per orang. Tuh, ya. Datang ke tempat saya ya. Jangan ngomong beda lagi ya. Parang yang gede, yang hitam, yang panjang kayak gitu aja bisa kebel. Apalagi pisau bedah saya itu kecil banget tuh, kecil banget kayak gini. Pasti bisa lah. Jangan ngomong beda lagi ya, jangan ngomong beda lagi ya. Please, jangan ngomong beda lagi. Saya tungguin ya, saya tungguin. Halo Sobat Infopebdia yang selalu membagikan informasi terviral dan terupdate di tanah air dan berita mereka akan tambah eksis di tanah air media. Dr. Richard Lee menampak masih penasaran dengan pembuktian yang dilakukan oleh Persatuan Dukun Indonesia di tempat Denny Sumargo. Dr. Richard Lee masih yakin bahwa ilmu kebal itu hanyalah trik, karena itulah seakan dia menyindir Denny Sumargo bikin podcast itu. Kini Dr. Richard Lee menantang para dukun Indonesia untuk datang ke tempatnya. Kalau di tempat Denny Sumargo mereka tidak dapat uang, tapi kini Dr. Richard Lee akan memberikan uang 100 juta per orang kalau misalkan mereka memang kebal dan kalau tahan golok. Dan Dr. Richard Lee sederhana, hanya menggunakan pisau bedahnya. Jadi yang nyayat harus Dr. Richard Lee, bukan yang lain. Nampak Dr. Richard Lee sudah memahami betul yang di tempat Densu oleh para dukun yang katanya kebal bacok golok tersebut. Dr. Richard Lee sudah tahu bahwa yang membedah harus orang lain, bukan dari anggota dukun itu sendiri. Dr. Richard Lee sudah tahu memang pedang tidak tajam, sehingga dengan sangat yakin Dr. Richard Lee mau memberikan uang 100 juta untuk masing-masing orang yang memang kebal dari pisau bedah Dr. Richard Lee. Penanganan khusus santri dapat 100.000. Dari 6 juta tadi cuma 100.000. Iya. Yang namanya lurah kan dianggap tangan kanannya si Udin. Oh, pegangannya itu pejabat desa ya? Ya. Oh, bangga mereka dipanggil Ustadz. Oh, mereka bangga. Padahal masih ngajinya masih ahli bata. Demi Allah saya ucapkan ini. Kebanyakan di situ santri itu kalau kelihatan cewek yang agak bening sedikit tangannya grepe-grepe. Di saat saya melihat tayangan itu, saya dalam hati bilang, jangan. Wih, ini rahasia kesaktian. Saya kumpulin. Umpama saya mau bisa timbangan Bangke, banyak. Buset. Yang pertama. Dalam akun Instagramnya, Dr. Richard Lee juga memberikan tantangan kepada Firdaus, pengacara dari para dukun itu, Firdaus Oyobo, dan juga Habib Jindan yang paling disorot dari dukun tersebut karena menggunakan gelar Habib. Saya mau kasih hadiah Om Firdaus, Jindan ataupun dukun-dukun lainnya yang kebal pisau bedah. Saya kasih duit cash 100 juta. Tidak main-main guys. Kalau ada orang 10 berarti ada 1 M. Ini karena Dr. Richard yakin bahwa mereka menggunakan trik saja alias akal-akalan doang. Kemudian juga dia menulis lagi kalau parang besar bisa, masa pisau bedah kecil saja nggak bisa. Jangan bilang ini beda lagi ya. Ya nih ente kadang-kadang. Dan perkataan Dr. Richard Lee ini merupakan sindiran juga kepada Denny Sumargo, seakan-akan beneran. Denny Sumargo seakan takut beneran dan membuat video podcastnya ini seperti seram banget, ada teriakan-teriakan segala, sehingga Dr. Richard Lee seakan-akan tidak terima bahwasanya pembuktian itu dilakukan dengan benar. Sayembara, tolong sampein untuk Om Daus ya, sama untuk Jindan yang terjindan-jindan, dan juga untuk dukun-dukun yang lainnya ya. Bagi kalian semua yang punya ilmu kebal, ilmu debus, debis, dan punya ilmu al-hikmah yang luar biasa, ini sayembara ya. Kalian yang kebal dengan pisau bedah saya kasih 100 juta per orang. 100 juta per orang. Jadi kalau kalian ke tempat Densu, kalian nggak dapat duit. Densu yang dapat duit. Ke tempat Dennis nggak dapat duit. Ke tempat saya kasih 100 juta per orang. Tuh, ya. Datang ke tempat saya ya. Jangan ngomong beda lagi ya. Parang yang gede, yang hitam, yang panjang kayak gitu aja bisa kebel. Apalagi pisau bedah saya itu kecil banget tuh, kecil banget kayak gini. Pasti bisa lah. Jangan ngomong beda lagi ya, jangan ngomong beda lagi ya. Please, jangan ngomong beda lagi. Saya tungguin ya, saya tungguin.
Ini sih tajam beneran sih kayaknya nih. Udah gila. Jadi mau membuktikan kalau kebenaran gaib itu ada dan mau menjelaskan seperti apa gaib itu. Jadi gini, kita jelaskan. Di sini baja. Ya. Harus pedang, jangan stainless. Kan kalau iya. dipegang. Ini sih tajam beneran sih kayaknya nih. Jadi mau membuktikan kalau kebenaran gaib itu ada dan mau menjelaskan seperti apa gaib itu. Silakan kalau iya. dipegang. Enggak, yang bacok saya. Oh, Soalnya ini ilmu-ilmu. Hari ini kami telah melakukan pembuktian yang goib dan bukan goib. Alhamdulillah tadi dari tujuh bacokan satu yang tersayat sedikit saja Sedikit, oke. dengan ayunan golok yang sangat kencang ya, sama seperti tebas pohon ya. Alhamdulillah kami melakukannya dengan kesepakatan bersama dan tidak ada saling tuntut menuntut. Insya Allah ya di podcastnya Mas Denny Sumargo. Ya. Saksikan pengetesan secara goib. Yang penting kita tidak saling tuntut menuntut. Ya. Insya Allah kita bersama berjuang untuk meyakinkan bahwa goib itu ada. Oke. Terima kasih. Dr. Wassalamualaikum. Richard gimana? Lanjut ya? Dr. Charlie Berhenti tergantung, lah. berhenti lah. Berhenti lah. aja ya. Oh, Karena udah kita lah. sama-sama saudara ya. Iya. Dan bukan pedang trik. Ya, Oh, ya. kasihan juga Dr. Richard Lee di nanti kliniknya kenapa-napa. Oh iya betul. Ya udah kita saudara semua. Damai ya. Insya Allah saya tanya dukunnya ntar. Iya, iya. Oke, makasih. Sukses selalu. Keren. Lu makan aja. Kumpul di rumah Pak Denny Sumargo bersama tim pengacara.